Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin membuat tugas mingguan, yaitu learning journal yang ketujuh. Jadi waktu minggu lalu, seperti biasa, kawan saya 3 orang maju untuk mempraktekkan public speaking, yang dimana itu para public speakernya wanita semua. Oke. Mereka itu membahas, ada yang membahas tentang syukur, tentang menghargai waktu, sama tentang saya lupa. Jadi next saja. Di sini saya ingin membahas apa yang telah disampaikan oleh kelompok 5 tentang urgensi gaya public speaking dan persiapan pada public speaking. Oke, next di sini ada urgensi public speaking, yang dimana itu urgensinya itu salah satunya untuk sarana pengembangan diri. Jadi public speaking ini memang sangat penting untuk pengembangan diri kita ke depannya. Lalu ada untuk memengaruhi masa dan orang lain. Nah, selain buat pengembangan diri, mengupgrade diri kita, kita juga bisa memengaruhi masa atau orang lain. Lalu untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Nah, selain 2 yang tadi saya sebutkan, kita juga dapat menyampaikan pendapat kita dan mempertahankan apa sih pendapat kita. Lalu untuk menambahkan kepercayaan diri. Selain 3 itu, kita juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri kita, dan untuk melakukan pidato di depan umum dan presentasi. Seperti itu, ada yang pidato, ada yang presentasi, ada yang ceramah, ya seperti itu. Lanjut, ada untuk memimpin rapat, sidang, dan diskusi. Nah, sudah tidak asing lagi di telinga kita jika memimpin rapat. Biasanya itu dilakukan pada kawan-kawan yang mengikuti organisasi maupun diskusi, untuk memimpin diskusi. Lalu untuk menambah kewibawaan dan citra diri, untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut, dan untuk sarana pembelajaran kepada orang lain. Jika kita sudah mempunyai ilmu public speaking, kita di sini untuk menjadi sarana pembelajaran, membagi ilmu kita kepada orang lain bagaimana cara public speaking. Lanjut, kesan pertama menjadi suatu yang penting untuk melihat respon dari lawan bicara. Nah, maka dari itu kita di sini untuk memperbaiki komunikasi kita menjadi kesan yang pertama masuk dalam urgensi public speaking. Nah, di sini dijelaskan dalam PPT kelompok 5 ada beberapa teori yang digunakan untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Efek primer, efek jabat tangan, efek senyum. Nah, lanjut, di sini ada beberapa gaya public speaking dengan tujuan yang pertama itu informatif, menyampaikan informasi dan menambah wawasan audiens. Lalu persuasif, mempengaruhi atau mengajak audiens mengikuti ide. Dan rekreatif, menghibur dan menciptakan suasana menyenangkan. Lalu ada gaya public speaking berdasarkan gaya bicara. Yang pertama itu ekspresif, spontan, lugas mengekspresikan perasaan. Lalu ada perintah, tegas mengarahkan tindakan dan memberikan perintah. Lalu ada pemecahan masalah, yaitu rasional, objektif, fokus pada solusi. Lalu ada gaya public speaking berdasarkan gaya penyampaian. Ada manuskrip, membaca naskah lengkap, fokus, akurat, dan formal. Ini sudah pernah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Manuskrip ini membaca naskah seperti acara-acara yang formal, seperti kita ketika ingin menjadi khutbah itu membaca naskah. Lalu ada memoris ini menghafal materinya, lalu kita menyampaikannya secara lancar dan ekspresif. Dan impromptu itu ya spontan tanpa adanya persiapan. Biasanya ini diisi dengan
MC non formal untuk mencairkan suasana. Lalu ada extemporan, yaitu memakai poin-poin tetap fleksibel dan terstruktur. Tadi maksudnya kita sudah menghafal materi, sudah menyiapkan materi, lalu kita buat poin-poin tersebut dan lalu kita sampaikan apa saja poin-poinnya supaya terstruktur. Lanjut, ada persiapan public speaking. Di sini ada persiapan jangka panjang yang isinya menumbuhkan pribadi yang sehat, memperkaya pengetahuan dan pengalaman, melatih diri dalam setiap kesempatan yang tersedia. Nah, maksudnya itu menumbuhkan pribadi yang sehat, memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Di sini kita supaya menambahkan pengetahuan kita, pengalaman kita dari pengalaman-pengalaman kecil dulu, supaya kita bisa mengevaluasi mana yang harus kita perbaiki. Lalu melatih diri dalam setiap kesempatan yang tersedia. Maksudnya jika kita ada kesempatan untuk maju, untuk mempraktekkan public speaking, contohnya di dalam kelas yaitu presentasi, kita setidaknya ikut serta supaya melatih diri kita. Lalu ada persiapan jangka pendek, menentukan topik dan tujuan, menganalisis publik dan situasi, mengumpulkan bahan. Jadi maksudnya itu kita sebelum berbicara di depan publik, kita itu menentukan apa yang ingin kita sampaikan, topik seperti apa, lalu tujuannya bagaimana, dan kita menganalisis publik dan situasi. Jadi kita menganalisis dulu yang sudah kita jadikan referensi, lalu kita kumpulkan menjadi bahan. Selanjutnya ada persiapan public speaking, menentukan metode. Nah, di sini secara garis besar ada 5 macam metode. Ada metode naskah, hafalan, extemporan, impromptu, membahaskan ide. Mungkin ini sudah dibahas tadi. Lalu next, melatih penyajian. Persiapan public speaking, melatih penyajian. Penampilan. Nah, di sini itu membahas ketika kita ingin berbicara di depan publik, penampilannya, kontak mata kita, berbicara bersama, mimik dan gestur kita, umpan balik antara publik, antara si penyampaian materi sama si audiens, seperti itu. Lalu ada, nah maksudnya tuh di sini penampilan. Nah, selain kita sudah menyiapkan materi, sudah matang dan lain-lain, di sini juga kita harus menampilkan penampilan yang memang sekiranya bisa audiens ini tertuju ke kita. Lalu kita juga harus memainkan kontak mata kita, jangan tertuju ke satu arah. Lalu kita berbicara bersama, jadi maksudnya tuh kita tektokan antara kita dan si audiens. Lalu mimik dan gestur tubuh kita jangan kaku, kita harus memainkan gestur tubuh kita, dan lalu umpan balik. Maksudnya umpan balik itu umpan dari si audiens. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.